Hari ini talim kita seperti tadi disebutkan tasawuf, torekot, dan naksabandir. Yang tadi kita coba amalkan zikirnya. Dua zikir, ada nafi isbat dan ada qouli. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada salah kita tetap memohon minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi untuk seluruh pasien bersabar sebentar gitu ya. Kita taklim dulu, nanti pertengahan taklim baru langsung sebentar aja ini ya. Jadi nanti disambung lagi ya, karena kita mengingat ada akhwat ya yang perlu cepat pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatul kuroma para alim wabil khusus ikhwan akhwat PPL UIN Padang, juga ikhwan JMAA dimanapun berada yang andung taklimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wala alihi washabihi wasallim. Juga nan samono kita muliakan guru kita nan lah mandahului kita, khusus ila rohi al-mukarram sohibul wafat tajul arifin aba anu suralaya nan bernasab kenan duduko. Yo para wakil talkinnya tentunya. Wabil khusus Syekh Burhanuddin Tuan Keulakan nan ala menyebarkan Islam di Sumatera Barat yo tampeko. Indah lupa pulo jajaran guru-gurunya Yate Syekh, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Shinkili. Sama-sama kita kirim Fatihah. Insya Allah berkahnya itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wajali wajiro min ahli rohana aibana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin. Sadatul masyayikh khusus ikhwan seluruhnya yang hadir rahimakumullah, semuanya dirahmati Allah ya. Sebelum talim nan kita minta doa dan syafaatnya kepada Nabi besar kita, idola kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberi syafaatnya ya. Untuk ikhwan akhwat akademis dan seluruh jemaah dimanapun berada, ikuti jembatan ini bukan ijazah, ini amalan wabil khusus untuk orang-orang torekot di tingkat menengah ke atas insya Allah. Mudah-mudahan nyangkok langsung. Jadi apapun juga, ya, apapun juga, masalahnya apapun juga, itu permohonan kita harus dijalankan. Antum minta pacar, nggak dijalankan, diam aja di rumah nggak dapat pacar gitu. Antum minta sehat, ya, antum minta sehat, ya. Tidak berobat ke dokter, tidak pergi ke dokter, sampai enggak? Enggak. Antum berdoa kepada Allah, tidak ada channelnya, sampai enggak? Channelnya apa? Secara syariat, sholawat. Sholawat ini jeger, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Yang paling keren dalam sholawat tarekat. Diikuti, silakan catat. Jadi ikhwan akhwat, kalau pakai ini insya Allah makbul, tercapai sesuai kehendak Allah. Selawat ini mutawaroh, seluruh orang tarekat pakai selawat ini. Ini belum ada kasih. Hari ini kasihan untuk UIN ini harus dapat selawat ini. Catat ya, kalau nggak catat ya rugi. Karena kalau nggak dicatat, nggak dihafal, lupa langsung. Luar situ lupa. Makanya direkam, diikuti langsung ya. Kita amalkan, kita artikan. Sandarkan sebelum kita bermohon kepada Allah pakai selawat ini.
Tidak sampai doa antum kembali lagi ke antum kalau antum berdoa tanpa selawat, itu hadis sahih. Ya kan? Nah, ikuti ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Artinya jangan diikuti, aminkan aja dalam hati. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang dari Allah, Rabb semesta alam. Kedua, ikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqan min ruhi Jibril matin. Artinya, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan dari malaikat Jibril al-Matin. Kedua tuh ya. Nah, nanti kalau yang keteter nggak apa-apa, nanti dibantu. Ketiga, diikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal anbiya'i mursalin. Artinya, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang para nabi dan rasul. Keberapa itu? 3. Mau dipakai semuanya boleh. Abdol kalau dipakai 1 juga udah chest prank itu. Itu udah keberapa tuh tadi? Masuk 4 ya. Ikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqa syuhada'i wal mujahidin. Artinya, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan para pahlawan dan pejuang. Ya. Selanjutnya, ikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal khulafai warisyidin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan para khulafur rasyidin. Selanjutnya, diikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal alamin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan para ulama dan pengamal. Ulama juga kalau nggak diamalin bohong, betul kan? Nah, maka pakai terakhir ini wa amalin. Selanjutnya ikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Artinya, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang para wali dan orang-orang yang ikhlas. Selanjutnya ikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal su'ada wal faizin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang menang dan bahagia. Selanjutnya, Allahumma dina at-tariqal mustaqim. Ikuti. Tariqal atqiyai wa syarihin. Artinya nih ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang bertakwa dan soleh. Diikuti. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal budala'i wal qanitin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan para wali addal dan ahli ibadah. Budala'i wal qanitin. Ya, terakhir. Allahumma dina at-tariqal mustaqim tariqal asyifai wajakirin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan para sufi, asyifai wajakirin dan ahli zikir. Paham? Kalau dipahami secara logika, keren nggak daripada doa biasa?
itu kendaraan. Baru ngomong pakai bahasa ibu, ya Allah beri saya uang yang banyak segunung gitu. Amati antum ketimpa. Itu yang perlu antum sampaikan, amalan awal. Jadi kalau antum sudah melakukan zikir Naksabandi, antum harus ngasih hadiah. Hadiahnya tadi, dan itu bisa dipakai seumur hidup, karena manusia itu fakir. Kalau ada yang merasa kaya, awas, fakir kan semuanya. Buktinya fakir tiap hari berdoa kan, ikhlas nggak? Naikin derajatnya dong. Ya, udah hidup bangun pagi-pagi, alhamdulillah. Kalau hidup bangun pagi-pagi ingat jantung sakit loh, alhamdulillah dulu, jangan ingat jantung. Paham ya? Itu orang tarekat. Alhamdulillah dulu, ya Allah saya masih bangun, alhamdulillah. Ya, pici sudah, ya sakit, alhamdulillah hidup dan. Kalau mati bah, kan itu nak. Aku dari kapatang kajian dong kare, indah supaya antum akhwat iwan sedonya elok, kan itu. Banyak maaf untuk dosen kita ya, kan dah ya. Ya sampai kita lanjut ya. Ini kita berdoa taklim. Banyak mana doanya dong. Ajar menggerutu dulu. Doa taklim, kita kan taklim kok, berdoa dulu. Aku diadu dan menggerutu, terasa dong tuh. Lamo bana kaji itu. Ikhlas. Ya. Antum lagi umur panjang kan, bersyukur kan. Nggak lama-lama, baru doa diulang mana oh pada kita lurus niat ridha Allah. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan petalim dan yang ditalimi diridhoi Allah, dimudahkan, dilancarkan, tidak ada gangguan aswasisu bisudurinas. Amin amin ya rabbal alamin. Syariat itu, antum kan mendengar syariat nih ya. Syariat sejatinya bukan sekedar ucapan dan pengetahuan, bukan. Tapi syariat adalah ucapan yang perlu disampaikan. Duduk. Syariat itu ucapan yang perlu disampaikan. Adapun buahnya, kalau antum menyampaikan, perilaku itulah mencari buah itu dari keikhlasan kita mengucapkan, menyampaikan, disebut thariqah. Catat. Itu yang disebut thariqah. Tarekat. Contoh kaitan dengan syariat tarekat ya, kita pahami. Sebenarnya kalau sudah berbicara syariat Islam, itu udah komplit satu paket. Kafah, isi di dalamnya. Dah ada tarbiyah, ilmu menjadi guru, usuluddin, bisa disebut tauhid, aqaid, kalam, betul kan? Filsafat. Lah ada namanya syariat tuh, umumnya masuk di syariat sebenarnya. Ialah disiplin khusus ilmu keyakinan atau akidah, itu namanya apa? Usuluddin. Mbak, kok ahli usuluddin diajarin usuluddin ya? Nggak enak ya? Maaf ya. Secara tarekat kan belum bahas nih, ya beda lagi, bukan secara akademis. Ya. Dan ada ilmu dakwah, betul kan? Kira-kira ilmu dakwah tujuannya apa? Bacara awak berkomunikasi, iya kan? Iya. Adab. Bahasa kerennya apa ilmu adab? Ya, bertanya. Anda udah kau nanya ke dosen, kita tahu tidak tahu digalaan. Ya kan? Apa tuh? Kan ada adab. Ada tulisan adab nggak? Ada. Humanaira. Ya kan? Lupa catat tuh. Supaya kafah. Iya kan? Humana. Iya. Terus ada fikih, hukum, sejarah, hikmah, bahkan ilmu bisnis. Tentunya secara Islam, syain, bila perlu medis, nggak ada tuh medis. Tibun Nabawi, bekam kan nggak ada. Nah di sini ada. Karena di sini menerima tarbiyah, pengobatan. Karena ada disiplin ilmunya dan sah. Nah, itu ijazahnya samping dua tuh. Tahunan loh dapatnya. Bahkan ada tasawuf juga toreko. Tasawuf harus bertoreko. Tasawuf teori, toreko amalan, gitu ya. Karenanya apabila berbicara toreko, itu sama seperti antum mempelajari fikih pada bab wudu, betul kan? Apakah kita hanya belajar fikih saja, tanpa perlu mempelajari bagaimana
kedalamannya berwudu? Apakah kita sudah berwudu dengan benar atau tidak? Gimana praktek amalnya? Atau sama saja dengan mandi biasa? Ayo. Enggak bisa. Ya. Belajar tasawuf tanpa tarekat bohong. Kalau hanya mendengar dari penjelasan orang lain saja tanpa ada yang memberikan suatu contoh bagaimana membasuh wajah, tangan, kaki, lain sebagainya, antum mampu memahami wudu dengan benar, karena wudu bukan hanya sekedar membasuh saja. Bukan. Semuanya ada aturan batasannya kan? Ya, supaya air dapat mengalir sampai pada apa yang kita wudui. Ba'a mencucinyo, bagaimana cara membasuh talingo jubana? Padahal talingo ado liku-likunyo, baliku-liku talingo. Nah, iya. Kalau talingo samo dibasuh salaman ubun-ubun, Mbak. Sah. Indah lah. Kan enggak. Kan itu enggak. Sama enggak? Enggak. Ya. Hal inilah yang sebetulnya tidak hanya disampaikan. Kalau hanya disampaikan, pandai menyampaikan, ilmu apanya, diplomanya lagi. Namanya kalau pandai menyampaikan itu antum nanti kalau keluar dari Usuluddin hanya pandai menyampaikan, antum gelar SGO. Apa? Sarjana gadang otak. Nggak ada boleh. Awal harus paham. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada kesan dan bisa mengimplementasikan kita. Implementasi ya itu. Di lapangan gitu. Jadi membentuk perbuatan yang harusnya seorang dapat memahami dengan baik pada bab wudu. Harus apa? Bab wudu aja dulu. Harus PPL wudu. Iya. Iya kan makanya PPL gitu. Untuk bisa memahami, mendalami bila para lu mandi di laut. Mandi di sungai untuk wudu ya. Perbedaan apa rasanya gimana? Antara mandi di laut di sungai kan harus jalehan. Kalau mandi di sungai pas talulu air rasanya hamba. Pas mandi di laut, talulu air laut, rasanya mani. Kan beda. Nah, kan harus jalehan. Kadang-kadang tidak perlu jalehan kalau ala menyilam. Itu tarekat. Ya. Maidukan raso tu para lu praktek umpamo ba ango dake di laut ango antum. Bacaro antum bango bernapas di tepi laut, jo bacaro antum bernapas di sungai, bacaro antum bernapas di pasar, bacaro antum bernapas di masjid, bacara antum bernapas mendekati kepada Allah, banyak tak? Ada di ilmu syariat, tarekat. Namunnya khususnya ada di tarekat Naqsabandi. Apa namanya? Zikir, napas. Tuh, napas itu agen Tuhan. Di syariat ada. UIN membuka jurusan zikir napas, bingung dong kalau dibuka itu. Kan tidak ada, dah. Anda ada kan? Nah itu tambahannya. Sampai itu sebabnya, insya Allah. Menghidupkan raso para lu praktek. Di mana prakteknya? Batanya dulu. Tentu harus ikut tarekat syatariah dengan metode zikir nafas tadabbur alam. Paham? Siap penerima training? Ada? Pak dosi tidak boleh ikut. Rontok rahim beko. Siang. Nah. Harus ikut tarekat syatariah. Karena terkait kaji tubuh, ada kaji secara esensi ke dalam Naqsabandi. Jadi pada zikir nafas tadabbur alam harus ada prakteknya. Tidak duduk saja, tarik, simpan, apa, betul kan? Iya kan? Nah, semua orang-orang tarekat Naqsabandi tahu itu.
Paham kan? Barangkali ini sepele. Anggap sepele, silakan. Apakah ini ilmu sepele? Nggak semudah itu bernapas itu. Bernapas ada 3. Enggak saya tahu. Tarik, simpan, buang. Yang ditarik apa? Oksigen kan? Yang disimpan oksigen. Kalau antum ditarik, piti masuk ke dalam piti. Keluar enggak dapet piti, cari piti. Kalau ditarik Allah, lah paham. Itu disebut hu. Antum enggak menyebut Allah. Duduk dan keluar dia. Dasarnya mana? Kul hu Allahu ahad. Ada yang nyebut ulama nggak ada dasarnya dong cikuy jadi so. Al-Ikhlas. Sampai ya. Biasakan kalau ada waktu. Allah. Hu. Atau dibalik. Dia. Simpan ke dalam. Keluarkan Allah. Praktek seperti ahlakullah. Duduk. Ini amalin aja itu. Maka antum terus dituntun. Tidak akan berbuat jolim. Maka badan antum terus disehatkan. Berapa kali antum mengingat dengan Allah? Ayo. Kan susah tuh. Ya kan? Nah, waktu sholat aja kan? Kadang-kala pas sholat masuk ke setan. Nah, ingat pacar, ingat utang, ingat tetek bengek kan? Betul kan? Aneh kan? Kok sholat inget ya? Bahkan inget apa tuh? Waktu dites ujian nggak inget, pas sholat masuk dia inget. Akan hebat setan tuh. Benar loh. Ini banyak terjadi loh. Itulah yang perlu kita sampaikan secara kenapa kita mesti begitu tadi. Ya. Jadi ada 2 metode. Anfas Satari, Anfas Naksabandi. Itu di lapangan. Nah, orang sering menganggap itu ilmu kanuragan. Ada kanuragannya. Tahu kanuragan? Memperbaiki tubuh. Dan kalau udah unsur anfas antum tinggi, insya Allah nggak makan seminggu nggak apa-apa. Tapi nggak bisa nggak minum. Minum itu unsur, air itu unsur kehidupan. Makanya kita bermain di air. Kalau di laut, kenapa mesti ke laut? Ada yang tahu nggak? Barang yang kotor, barang yang jelek, binatang yang jelek, kalau sudah ke laut jadi halal nggak? Binatang laut semuanya halal. Yang nggak boleh dimakan kapal selam, kare. Nah, pokoknya ikan menurut boleh, betul kan? Berarti di sana tempat tahara, pembersihan, berendam antum dengan zikir. Fisik dapat, udara sehat, ya. Amalan batin dapat. Aplikasinya apa? Kalau di sungai gimana? Misalnya di Ngaresiano, aku kalau pernah sebenarnya. Ayo, kira-kira apa? Itu nandung rasiwan, sapinya. Nandung lagi tahu. Makanya ada orang kungkum di sungai. Jangan yang kepidah. Nah, sebenarnya lah tuh. Paham ya? Jadi semua amalan harus dijelaskan di sini supaya otak kita nggak klinik. Antum akademis. Di sini no taklid. Harus itiba. Apa? Itiba kemarin katanya. Ya, kemarin katanya ya. Jadi udah jelas itu kenapa kita mesti begitu. Jadi adanya di mana ilmu itu jelas. Di praktek toriko sataria. Jadi nafas sataria, nafas naksabandia. Paham kan? Barangkali ini kayaknya sepele nih. Karena banyak orang yang mengetahui rukun wudu. Banyak, ulama juga banyak mengetahui rukun wudu. Namun sayangnya prakteknya kaleru, kalabu. Banyak kaleru nah. Tadi saya Ikhwan Aidil kaleru, makanya kalabu. Kalau kaleru kelawannya kalabu. Banyak maaf, enggak. Nah, ini mendakwah melalui beliau. Melalui Ustaz. Saumpama antum belajar filsafat Islam. Seumpama semua belajar filsafat.
Belajar ya, interaksi aja. Yang bersifat apa? Pemikiran, penelitian, yang kontribusinya untuk apa? Belajar itu. Tahu nggak? Antum belajar diajarin filsafat, kontribusinya untuk apa? Memahami ilmu pikir guna bisa mengembangkan pola berpikir masyarakat banyak dalam masalah Islam secara benar. Kan gitu kontribusinya. Itu udah derajat wali. Kalau antum berpikir begitu, ya, kontribusinya untuk umat banyak membereskan pola berpikir. Ya, idealnya gimana? Supaya melahirkan sarjana muslim yang kompeten, beriman, bertakwa, kan gitu. Nah, itu bahasa dosennya. Kalau antum hanya belajar teorinya saja dan rasa cukup hanya kuliah di akademis saja, salah pola berpikir antum. Kalau ngomong gitu, salah. Kenapa disebut salah? Di Torekot khusus Naksabandi ada amalan zikir nafas. Apa kaitannya dengan pola berpikir? Kalau antum oksigen gak lancar ke otak, ya antum blank. Sepakat gak? Sepakat gak nih? Nah, itu gunanya belajar al-anfas. Maka zikir tadi anfas. Supaya apa artinya? Standar pikiran antum nanti. Sayangnya nggak populer ilmu ini. Bahkan ada yang ngebid'ahin. Padahal itu bukan ritual. Memperbaiki diri, taharah. Taharah tahu? Memperbaiki diri, membersihkan diri. Jadi zikir nafas maksudnya meluruskan, membenarkan pola berpikir antum. Insya Allah kita buktikan metode tarekotannya di lapangan, bukan untuk jadi pandeka. Sampai bilo dong hari gini, sampai bilo pagi gempor antum. Wah. Tanyaran lah mau batiri-tiri sampai pagi hujan badai ndak ada berarti itu. Damam ndak katanya? Saya damam. Ada sakit gini? Enggak, alhamdulillah. Ninyo macam itu ya, Pak. Kita cukup yo baru-baru bacok kalau tapui ndak boleh ikut. Anda pernah diajarin debus ya? Enggak, bukan. Supaya kita baik pikiran kita, lancar menerima masalah, bersih postur tubuh, postur dalam. Itu maksudnya. Udah paham ya? Nan andun tantang gini. Nah, kalau lamain kanuragan tantang ya, nggak mau tahu. Wabil khusus kalau udah selesai jadi alumni Fakultas Usuluddin UIN, Imam Bonjol, ya. Setelah ikut PPL di majelis, nan engak kok, nan sederhana kok, nan sampi kok, nan ange kok, nan daado asik. Kan ikut di siko kok. Apakah tetap aja jadi garin musaji? Jawab. Tetap juga selesai SAG tetap jadi garin musaji. Ande malu dong. Ando malu. Demi Allah ando malu. Kalau dosen malu indah. Apa tanya tuh? Punya murid masih tetap jadi garin 3 tahun. Apa sih nanti jadi garin juga? Enggak angketnya. Akan kacau tuh. Nggak bisa. Torekot paksa jadi berhasil. Mau nggak nih? Mau nggak nih? Asyhada tau nggak? Berjanji. Ya. Nih ada satu nih baru selesai ya Iwan kita nih. Yang senior juga beliau. SAG-nya udah selesai. Udah berapa bulan nganggur? Tunggu 3 bulan nggak nganggur. 3 bulan ya. Kalau 3 bulan masih nganggur udah lewat. Udah 4 bulan ya udah lewat. Kalau 5 bulan nggak juga, 6 bulan nggak lewat juga, andong nikahin. Karena nikah itu beban untuk menjadi lebih baik, ya betul nggak? Maaf akwat ya, jangan cuma sih. Ini kaku sih. Jadi andong tantang tadi. Kalau udah selesai, ya. Jadi alumni nanti Fakultas Usuluddin khusus ya.
bisa nggak nantinya berkarya sebagai peneliti baik level nasional maupun internasional, akademis, politisi, aktivis sosial di berbagai LSM, jurnalis yang handal, guru yang penuh dedikasi, manajer perusahaan yang disegani, tenaga administrasi yang terampil, dan sebagainya. Bare, harus bisa, Pak. Harus. Itu bukan milik orang di luar, milik antum. Paling berat kalau ini yang monitor luar ya, jurusan fakultas yang paling berat, Usuluddin. Itu paling berat. Kalau itu nggak berhasil, ada apanya antum kuliah di UIN Imam Bonjol ya? Anu gitu aja. Apakah dosennya yang engak atau muridnya yang engak? Kan itu. Nah, dua saja. Ya itu. Nggak mau tahu. Itu bukan memberi semangat, betul nggak? Disikol letaknya digempur. Harus. Nah. Fakultas Usuluddin sekarang ini telah tersebar di seluruh Nusantara. Hati-hati. Kenapa? Menghadang nantum di depan. Daya saing yang berat. Sampai jangan udah selesai alumni bangga bro. Banyak yang pintar-pintar di luar. Itu makanya di sini nggak boleh. Pokoknya lulusan dari Universitas Langitan YMAA harus berhasil. Anu nggak bawa Usuluddinnya kok. Masih banyak Usuluddin tuh nanti jadi garin. Lu nggak cukup. Pak tuh nggak cukup. Pak aku macam itu kaji. Enggak, itu bukan motivasi. Kesini itu ada perjanjian. Tahu perjanjian? Namanya bai'ah. Berjanjinya bukan kepada yang duduk. Berjanjinya kepada Allah. Saya kalau ada ilmu ini, saya akan mengamalkan ilmu ini. Mengamalkan ilmu ini, implementasinya harus bertarekot. Supaya saya jadi seorang wali. Jangan tanggung-tanggung. Kalau jadi nabi nggak boleh. Gitu. Nawa itu kita. Ya. Karena antum sudah dibaiat, antum sudah ditalkin, yang membaiat, kalau antum gak berhasil, badoso, termasuk dosennya. Badoso, ini itu. Nggak percaya dong. Ya, bukan ngajarin karma. Di Siko makanya takui. Di situ takui, entah kalau dosen tidak takui udah jemaah omo sadanya apa muri omo hanya santai sih kacau, nggak bisa. Ini sama aja dakwah di apa di Masaji. Waalaikumsalam. Lagi 50.000, nggak mau tahu tuh, lah dua aja cingkah seorang, nggak bisa nggak kaji di situ. Tarekat nggak begitu. Ada ikatan organisasi sufi. Baik lahir maupun batin, kemana saja antum terkontrol. Mau nggak nih? Ini antum belum jadi jemaah, mau nggak nih? Puluhan orang sudah dikontrol sini. Lihat semuanya, dan itu terlihat, dan itu tahu. Makanya bertorekot itu agak susah karena di sana ada perjanjian baiat, makanya disebut organisasi sufisme. Torekot itu adalah suatu amalan yang berorganisasi sufisme eksklusif yang tidak berpartai. Itu yang benar. Ya, yang berpartai. Jadi itu dulu karena ada jemaah ini terlalu lama. Maaf ya adik-adik, nanti kita sambung lagi. Silakan.